Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada malam hari ini di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wirid rutin keluarga besar Sekilir. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada sanak, saudara, mama, abang, kakak, adik-adik, keponakan semua yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat hadir di acara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang tidak bisa hadir pada malam hari ini bisa hadir di malam-malam berikutnya. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillah sudah banyak yang berkumpul. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan adik kita, ponakan kita, Salman. Pada Salman, kita persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Salman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surat At-Tariq. Semoga bagi yang mendengarkannya diberikan keberkahan oleh Allah dan acara kita juga diberikan kelancaran hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Pada Ustadz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu kama anta. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. Waf'al bina ma anta ahlu fa innaka ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kelapangan waktu kita untuk berjumpa di rumah Sahibul Bait, yang mana dengan perjumpaan ini kita niatkan untuk menyambung kekerabatan silaturahmi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi apa yang kita buat. Amin. Mama, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pentingnya kita memaknai kalimat la ilaha illallah. Kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan tasyahud kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang terbayang? Terjemahan, tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya itu apa tujuan dari la ilaha illallah tersebut? Jangan sampai kita mengucapkannya tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari ucapan tersebut dan tidak memberikan dampak yang sangat besar ke si pengucap. Maka la ilaha illallah itu fungsinya adalah sebagai kita orang beriman, pertama itu kalimat iman kita, setelah itu Muhammadur Rasulullah. Tapi di sisi lain ini berpengaruh kepada besar atau kecilnya keimanan kita. Kalau iman kita besar, maka tentunya amal kita jauh lebih ikhlas, lebih diterima oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak memaknai kalimat la ilaha illallah. Karena pernah Rasulullah SAW bernasihat kepada sahabatnya Mu'adz, jagalah keikhlasan walaupun kecil, walaupun sedikit. Contoh, Rasulullah pernah perintahkan untuk menyedekahkan setengah kurma, maka pahalanya akan menyamai satu gunung Uhud. Jadi kalau orang tidak memaknai kalimat la ilaha illallah, imannya lemah, sedekahnya banyak, tapi pahalanya belum tentu banyak. Tapi kalau imannya kuat, sedekahnya sedikit, pahalanya bisa besar. Bayangkan setengah kurma bisa menyamai satu gunung Uhud. Kalau pernah pergi ke Mekah untuk umroh, haji, lihat di sana gunung Uhud rupanya diameter, jangkauan luasnya itu lumayan luas. Terbayang sama kita gunung Uhud itu satu saja, ya. Kita nampak gunung satu, ternyata tidak. Memang nampaknya satu, tapi panjang dan luas. Maka menjaga keikhlasan. Ikhlas itu artinya murni. Tidak ada tujuan apapun di dalam bersedekahnya misalnya. Dalam ibadahnya tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung-sanjung orang atau diperlihatkan aku ni soleh dan sebagainya. Dijaga niatnya. Ini yang dimaksud kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah, kita mampu untuk lebih memurnikan amal kita. Jadi la ilaha illallah itu artinya tiada ilah selain Allah. Siapa yang dikatakan ilah?
Kalau bahasa kita Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Kalau di bahasa Arabnya ilah. Ternyata ilah itu yang bisa dijadikan ilah pada zaman dulu, kaum musyrikin Mekah, orang kafir Quraisy, yang dikatakan ilah itu adalah waktu itu mereka mengilahkan ada 360 patung yang berada di sisi Ka'bah. Jadi mereka letakkan patung-patung sehingga patung-patung tersebut mereka sembah. Maka dikatakan orang kafir musyrik. Bukan kafir tidak mengimani Allah, tidak. Mereka mengimani Allah tapi melakukan kesyirikan. Makanya kita sering dengar kafir musyrik, musyrikin Mekah. Sama seperti orang yang membuat kesyirikan, melakukan suatu kegiatan untuk menyembelih hewan, tapi tujuannya untuk yang lain, makhluk gaib, yakin kepada makhluk gaib yang menolong dia. Ini kesyirikan. Atau melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan persembahan kepada selain Allah. Maka orang kafir musyrikin Mekah ini, mereka menjadikan ilah-ilah mereka, Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung itu selain Allah dibuatnya seperti itu. Padahal mereka dahulunya pengikut-pengikut Nabi Ibrahim, mereka bertawaf juga, mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilinginya dengan cara mereka. Bahkan ada yang bertelanjang. Maka ilah-ilah mereka, Tuhan-Tuhan mereka yang patung-patung tadi itu, ada yang patung untuk jodoh, disembahnya. Ada yang patung untuk rezeki, disembahnya. Ini musyrik, menyekutukan Allah, dosa besar. Kalau kita orang beriman, ini dosa yang sangat besar. Maka la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ilah-ilah itu pun bukan hanya kita sembah, yang harus kita nafikan. Illallah, tiada yang berkuasa kecuali Allah. Tiada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Tiada yang bisa memberikan kesehatan kecuali Allah. Tiada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Berarti ilah-ilah itu segala apa yang kita yakini di dalam hati kita, yang kita anggap besar. Jadi pernah saya di program pondok di Pakistan itu ada program dakwah. Kebetulan datang tamu dari Malaysia, dia punya perumahan dan ngajar di Kajang, daerah Kajang, bukan Kejang, Kajang, enggak itu. Kajang ini ada daerah di Malaysia. Ngajar di University Petroleum. Jadi beliau mengatakan, saya sulit Ustaz mengatakan la ilaha illallah itu dengan makna. Mengapa sulit? Karena maknanya la ilaha illallah itu kan kita harus mengatakan Allah berkuasa, aku tidak ada kuasa apa-apa. Allah berkuasa, aku tak ada kuasa apa-apa. Artinya diri dia tak ada kuasa. Saya ada kuasa Ustaz. Saya bisa membangun perumahan, developer. 2 tahun saya untuk menghilangkan keakuan, kehebatan diri dia. Lumayan Pak ya. Mama semua, Bapak. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah kita sudah bisa menghilangkan kehebatan diri kita, kemampuan kita? Siapa saya? Itu dihilangkan dulu. Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu harus dinafikan. Artinya secara keyakinan ditiadakan kehebatan selain daripada Allah. Itulah la ilaha illallah. Maka ketika kami coba program dakwah ini keluar, diajaknya lah ke toko, ada yang penjual kain,
Tolong sampaikan ke penjual kain. Ini kita terjemahkan. Apa yang disampaikan? Tuan, kata, toko tidak bisa menghasilkan duit, tidak bisa menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang adalah Allah. Jadi menafikan toko yang nampaknya bisa berjual beli menghasilkan uang itu dinafikan secara hati kita. Dari hati ini dinafikan kehebatan toko, walaupun kita nampaknya dapat uang dari toko tersebut. Tanda kutip. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kita ucapkan, yaitu kita tidak boleh juga meninggalkan asbab. Ini penting. Bukan la ilaha illallah, Ustaz, kita tidak perlu bekerja, kita harus yakin Allah yang kasih rezeki. Tidak, itu pembahasannya. La ilaha illallah ini pembahasannya yaitu menghilangkan kehebatan diri kita, menghilangkan kehebatan toko kita, menghilangkan kehebatan pekerjaan kita. Yang hebat Allah, yang besar adalah Allah. Itu dia. Nah, kalau kita mampu untuk seperti ini, maka semakin lama hidup kita semakin bisa memurnikan hati kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi, iman ini yazid wa yanqus. Terkadang naik, bertambah, terkadang menurun. Jadi iman ini terkadang meningkat, terkadang menurun. Bahkan di dalam hadis Nabi, supaya kita untuk meningkatkan iman, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ini meningkatkan iman kita, memperbarui keimanan kita. Jadi keimanan kita ini bagaimana cara memperbaruinya? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam tanda kutip kita menafikan diri kita, menafikan kehebatan-kehebatan selain diri kita. Baru meningkat ya. Maka kalau ada yang berpikir la ilaha illallah, bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya sampai di situ. Apalagi yang zikir habis sholat Jumat misalnya, tahlil ataupun kita acara tahlilan. Jadi yang kita bayangkan itu la ilaha illallah itu tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita ketakuti illallah kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat illallah kecuali Allah. Kita memaknai la ilaha illallah sampai ke tahapan itu. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah yang diucapkan ialah bagaimana kalau mengikuti sanad thariqah ya. Kalau mursyid thariqah yang berzikir ya. Nah, ini penting. Tidak semua orang paham dengan cara berzikir la ilaha illallah. Maka ketika la ilaha, ini kalau yang berdasarkan sanad, ketika membayangkan la ilaha ini, tiada ilah ini, kita membayangkan bagaimana la ilaha, tiada ilah ini, kita naikkan ini ucapan sampai ke Allah Subhanahu wa taala, membayangkan sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita sangkut pautkan harus berada atau bertempat itu, tapi tetap kita bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini agung, tinggi. La ilaha illallah.
Maka ketika illallah ini kita masukkan ke dalam hati kita adalah nurnya, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita ini semakin hari semakin bersih. Jadi praktek la ilaha illallah ini rukun iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah itu secara global, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Al-Quran. Apapun perintah di dalam Al-Quran mesti kita imani. Kemudian iman kepada takdir, takdir baik dan buruk yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Ini kita imani. Iman kepada hari akhirat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ketika iman kita meningkat, maka mengenai apa yang sudah Allah SWT tetapkan, baik rezeki, kesehatan, keadaan kita senang dan susah, kita tidak mengutuk dengan keadaan tadi. Kita bisa mengembalikan masalah ini kepada Allah SWT. Kembalikan. Mengapa ada orang yang frustasi? Mengapa ada orang yang stres? Mengapa ada orang yang tidak siap dengan keadaan hidupnya? Karena dia belum mampu mengembalikan masalahnya ini, dikembalikan kepada Allah. Harus mampu kita kembalikan. Mengapa? Karena masalah itu diciptakan oleh Allah. Masalah itu sendiri ciptaan Allah. Maka kita kembalikan masalah hidup kita ini kepada Allah. Bukan kita yang menyelesaikannya. Kesalahan manusia ketika dapat masalah, dia bebankan kepikirannya, dia bebankan kepada kemampuannya untuk menyelesaikan. Makanya dia sulit untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi kembalikan kepada Allah. Apapun yang kita dapati, keadaan hidup kita, dipulangkan kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita Allah. Tanda kutip lagi, tetap usaha secara syariat. Masalah tadi diselesaikan secara manusiawinya, tetap dikerjakan. Tapi kita tidak perlu ngotot, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu emosi. Kita kerjakan, hati kita terpaut kepada Allah SWT. Inilah dikatakan la ilaha illallah yang kita ucapkan selama ini. Tapi kalau seandainya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang kita ucapkan tadi belum mampu untuk membakar segala apapun yang menduakan Allah, yang hebat selain Allah di dalam hati kita, berarti la ilaha illallah kita ini harus betul-betul diperbaiki, harus betul-betul diresapi lagi. Ada yang bercerita, Ustaz, saya mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Saya katakan, kalau la ilaha illallah 1000 kali tidak disertai dengan bimbingan ulama ustaz yang bersanad dalam hal ini, dalam hal zikir tadi, maka kurang mengefek. Walaupun kita berzikir la ilaha illallah 1 kali, tapi betul-betul mengesankan di dalam hati kita, 1 kali itu jauh lebih besar dibandingkan 1000 kali. Mengapa? La ilaha illallah yang diucapkan tadi, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, artinya tiada yang lebih hebat. Diri aku tak hebat, diri aku ini tidak ada apa-apa. Illallah, kecuali Allah. Itu berkesan. Jadi mama, nenek, bapak, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, siap tidak mengenalkan diri kita? Itu pesan guru saya, Ustadz atau Kiai Mukhlisun. Hidup kita ini harus bisa mengenalkan diri kita. Saya ini tidak ada apa-apa.
mau dosen, mau pejabat, mau orang pintar sekalipun, bagaimanapun pintarnya, orang hebat, kaya sekalipun, besar apa kekayaannya, kalau dia mampu mengenolkan dirinya, kalau dia mampu mengenolkan dirinya, maka insya Allah dia bisa meningkatkan imannya dan dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan amal-amal. Sholatnya selesai masalah, sholat 2 rakaat akan selesai masalah. Dengan bersilaturahminya pun karena ikhlas tadi selesai masalah. Kenapa banyak orang mengamalkan amal tapi belum selesai? Karena belum sampai ke tahapan ikhlas. Contoh dalam bab masalah silaturahmi saja, man ahabba ayyabsuta lahu rizquh, barang siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, wa yusa'a fi ajali, dan juga dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturahmi. Mengapa silaturahmi ini tidak menjadikan penyebab dia panjang umur ataupun rezekinya lapang? Ternyata silaturahminya tidak karena iman. Silaturahminya ini karena kepentingan misalnya. Maka ini tidak menjadi amal. Apakah tidak boleh? Ya kalau namanya orang yang untuk mencari keduniaan boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk mencari amal, ya, kita harus mencari amal tadi. Yang pertama, letakkan keridhaan Allah di dalam silaturahmi tadi. Tujuan kita mencari keridhaan. Barulah dengan sebab silaturahmi kita rezeki lancar dan umur dipanjang. Banyak hal yang bisa dibahas mengenai kalimat la ilaha illallah. Yang jelas kita bisa melatih la ilaha illallah tadi zikir. Contoh, habis sholat kita amalkan la ilaha illallah 33 kali. Untuk menghancurkan kekotoran hati kita, mengenolkan diri kita. Saya tidak ada apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka semakin kita mengenolkan diri kita, Allah yang sangat besar, maka setiap keadaan ini nanti kita nampak Allah yang bisa menyelesaikannya, dan juga kita bisa menjadi orang yang ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Hidup jauh lebih bahagia. Bahkan di dalam hadis, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali sehari, maka orang yang istiqomah tadi mati, dia meninggal dunia, maka dia nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama. Jadi minimal baca la ilaha illallah 100 kali sehari. Kalau mau latihan habis salat la ilaha illallah 33 kali silahkan. Karena ada anjuran dari guru kita juga, ya la ilaha illallah seperti itu, untuk dilatih, untuk latihan. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk mengimplementasikan ini sehari-hari, nanti dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam zikir kita, maka insya Allah segala apapun yang kita lihat, kita kembalikan kepada Allah. Itu ceritanya. Ya Mak, Bapak Ibu semua, ini ada juga titipan doa nanti untuk kakak Abang Rizky. Sakit apa? Operasi? Belum? Dirawat maksudnya? Yalah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bisa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati kita. Jadi setiap masalah kita pulangkan kepada amal. Artinya apa? Kembali kepada Allah. Doa al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat ya. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Perbuatan yang kami perbuat, baik zahir maupun batin, terang-terangan maupun tersembunyi, sengaja maupun tidak disengaja, kami adalah khata'un ya Allah. Hamba-hamba yang selalu melakukan dosa. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Dengan kasih sayang-Mu pula ya Allah. Dengan ampunan-Mu pula ya Allah. Ampunlah dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah tiada. Bagi orang tua kami yang masih hidup, cucurkanlah hidayah, taufik dalam amal. Rahmatilah mereka ya Allah. Selalu di dalam majelis orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dan selalu dalam zikir, Quran, dan juga di dalam hal kebaikan yang lainnya yang menyebabkan Engkau ridho kepadanya ya Allah. Dan berilah kesehatan yang ajilah, kamilah, sempurna, dan secepatnya ya Allah. Jangan sampai mereka dalam keadaan sakit. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Bagi orang tua kami yang telah tiada, salah satu atau keduanya, maka jadikanlah kuburnya adalah kubur menjadi taman-taman surga ya. Dan juga jadikanlah kuburnya ini adalah sebagai tempat peristirahatan yang tenang, dingin, sejuk, yang bisa menjadi tempat berhentian atau menunggu untuk menuju surga-Mu ya Allah. Jangan sampai disiksa di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, berilah rahmat yang bercurah-curah, ampunan yang bercurah-curah ya Allah. Dan terimalah amal-amal soleh yang telah diperbuat oleh kedua orang tua kami atau salah satunya yang telah tiada ya Allah.
Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kami adalah hamba yang lemah ya Allah. Banyak kekurangan di dalam solat-solat kami. Berilah kami kekuatan iman, kekuatan dalam amal, sehingga solat-solat kami ini solat-solat yang bisa merubah akhlak kami, bisa merubah kehidupan kami menjadi lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, tanpa solat kami yang baik ataupun yang diterima, kami tidak akan mungkin untuk bisa mencegah diri kami dari perbuatan keji dan mungkar. Karena Engkau telah janjikan ya Allah, perbuatan keji dan mungkar ini bisa dicegah dengan solat. Maka berikan kami perhatian yang kuat kepada solat-solat kami ya Allah. Dapatlah kami untuk menjaga solat kami 5 waktu berjamaah di masjid ya Allah. Berilah kami kekuatan jasmani dan rohani untuk melaksanakannya. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bagi kami yang lemah untuk membaca Al-Quran, berilah kekuatan kami untuk membaca Al-Quran, menunaikan hak-hak Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran menuntut kami di akhirat kelak karena kami tidak membacanya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, berilah kami taufik ya Allah untuk membaca Al-Quran. Minimal kami tunaikan haknya ya Allah untuk mengkhatamkannya 2 kali dalam setahun ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bagi kami seorang orang tua, jadikanlah orang tua yang baik, yang patut dicontoh untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bagi kami seorang anak, jadikanlah anak yang soleh atau soleha, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, sebelum kami tutup doa kami ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Anak-anak yang bisa menjadi amal jariah kami, anak-anak yang selalu mendoakan kami ketika kami telah tiada ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, di dalam majelis ini bagi saudara-saudara kami yang bertikai, berkelahi, selesaikanlah ya Allah masalah-masalah mereka, damaikanlah ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Terkhusus kami khususkan doa kepada kakak daripada Abang Rizky, Ibu Yurniati yang sedang dirawat sakit komplikasi katanya ginjal. Jadikanlah ya Allah doa kami ini sebagai bentuk rahmat-Mu ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakitnya ya Allah dengan sempurna ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah ya Allah. Dan ketika sembuh, jadikanlah kesembuhan ini untuk selalu mengingat-Mu, selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Dan mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya, baik solatnya dan ibadah-ibadah yang menyebabkan Engkau suka, itu amal-amal sunnahnya. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, bagi saudara-saudara kami di dalam majelis ini ada yang terlilit hutang piutang, selesaikan hutang piutangnya ya Allah. Bagi saudara-saudara kami ya Allah yang di sini ada masalah yang belum selesai secara hajat di dalam hatinya ya Allah. Kau mengetahui apa yang di dalam hatinya, alamul ghuyub. Engkau selesaikanlah masalah yang ada di dalam hatinya ya Allah. Selesaikanlah ya Allah dengan cara Engkau ya Allah. Jangan bebankan hamba-hamba-Mu yang lemah ini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Bagaimana cara yang Engkau paling mudah untuk membantunya ya Allah. Maka mudahkanlah seluruh urusan kami yang masih tertahan di dalam hati kami. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Terimalah doa-doa hamba yang lemah ini ya Allah. Pandanglah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Jaya yang sudah menyampaikan ceramah agama tentang pentingnya kita memahami kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Semoga kita senantiasa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja telah berakhir acara kita pada malam hari ini dan telah sudah dihidangkan juga beberapa cemilan di depan para misalnya semua. Marilah kita mencicipi, dan ada juga makanan berat dari Ahlul Bait. Baiklah, saya tutupi
wirid pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Kalau dia aju cari minyak payah tu, dua yang lewat nak. Seluruh Sumatera. Seluruh Sumatera. Provinsi Riau. Sumatera. Minyak kan kita yang main. Macam anak tu orang terpaksa banyak kosong tu. Ada, cuma antrian mana?